adalah mineral mix. Jadi di pasaran itu juga macam-macam mineral. Ada yang memang khusus untuk mineral kambing, ada yang warna merah khusus untuk tujuan untuk sapi. Tapi pada dasarnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya kita harus lihat apakah ada mineral makro atau mikronya. Jadi kita bisa cek ya, misalnya di komposisinya ini ada kalsium, fosfor, kalsium 60%, fosfor 20%, itu adalah mineral makro. Kemudian mineral mikronya ada zinc, ada iron, ada iodium. Nah, untuk jenis ini mungkin belum lengkap, tapi kalau kita mau yang lebih lengkap, tapi memang harganya juga jauh lebih mahal. Ini ada namanya multi premix. Itu sudah ada seleniumnya, ada kuprumnya, ada manganese-nya, ada zinc-nya. Nah, jadi kalau kita mau buat, tergantung sebenarnya dari budget kita juga, dari budget kita, kemudian ketersediaan bahan-bahannya. Nah, komposisinya ini saya biasa pakai 1 kilo mineral mix. Karena ini belum lengkap, biasa saya tambah dengan ini. Ini adalah dolomit kapur pertanian. Jadi ini adalah perbandingannya 1:1. Kemudian ada garam. Bagi-bagi gitu nah videonya. Iya, satu yang itu. Ada nanti tukang video itu. Jadi kita butuh garam 1/2 kilo. Ya orang bahaya. Dibuka guys. Itu apa? Jadi ya? Ya, kita bisa dibuka. Ada yang Relawan. Boleh. Relawan. Saya relawan supaya masuk ke YouTube ini. Nah, jadi jadi komposisinya ini bisa kita atur nanti Pak, sesuai dengan berapa banyak yang kita akan buat. Biasanya saya 1:1 antara mineral ini dengan dolomit. Satu kilo juga tadi dolomitnya ya Pak? Iya, 1 kilo. Jadi satu bungkus ini 500 gram Pak. Baru 3 tuh. Mineral mix, dolomit, Garam 1/2 kilo. Kemudian, nah, Garam baru kita mustahil. campur, kita aduk. start saya nyantek tadi. Bentar gitu. Jadi ini secara kecil saja Pak ya. Jadi misalnya nanti Bapak mau buat dalam jumlah banyak, itu bisa disesuaikan dengan yang ini. Komposisinya. Nah, Pak Ustadz itu sudah buat di peternakannya, sudah
sudah buat yang seperti ini. Nah, Pantasan pintar. iya. Percepatan. Nah, tadi saya katakan bahwa ini bisa kita modifikasi. Yang intinya di sini adalah mineral, karena kita ingin suplementasi dengan mineral. Nah, bisa kita modifikasi, misalnya kita punya molasses, itu kita tambahkan molasses. Kita punya urea, di situ juga kita tambahkan urea. Tapi perbandingan ureanya, saya biasanya pakai 2-5% dari total adonan nanti. Nah, kemudian supaya ini bisa terbentuk, biasanya kita pakai perekatnya adalah semen. Dalam semennya ditimbang kurang lebih 1 kilo juga. Nah, mungkin ada yang bertanya, wah, enggak bahaya kah kalau pakai semen? Nah, semen itu terbuat dari apa, Bapak itu? Ya? Batu kapur. Jadi pada dasarnya kandungannya sama dengan organik tadi. Jadi kalau Bapak Ibu takut bahwa nanti masuk di dalam perutnya kambing kemudian menggumpal di situ menjadi batu, itu sebenarnya tidak akan terjadi. Karena semen ini kandungannya juga ada mineral di situ, ada kalsium, fosfor. Nah, kita pakai di sini tujuannya adalah untuk merekatkan ini supaya nanti bisa terbentuk, tercetak. Semennya semen apa saja, Pak? Kalau mau nanti bentuknya cerah, biasanya sih saya pakai semen putih. Tapi karena kebetulan belum punya, nggak ada semen putih, saya pakai yang semen biasa. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambah urea itu kan kandungannya nitrogen ya. Kalau kita mau menambah, ini kan totalnya sudah 3 kilo ya, sudah 3 kilo. Jadi kalau kita mau tambahkan urea, ya biasanya saya pakai paling 2 sampai maksimal 5% lah. Jadi kalau 3 kilo 5% atau 2% lah saya bilang. Ya. Biasanya kan kalau pupuk non subsidi warna putih, kalau yang subsidi warna pink ya. Jadi pada dasarnya sama kandungannya, sama-sama urea isinya. Nah, ini memang kalau urea kita harus batasi penggunaannya maksimal 5%, tapi saya biasanya hanya 2% pakainya. Kalau 2% 0,6. berapa itu? 0,6 dari 3 kilo. Ya, 0,6 dari 3 kilo. 0,6. 150 gram. Sedikit juga. Iya, nggak boleh banyak. 0,150 di situ ya. Karena hanya satu angka di belakang koma. 150 gram. Iya. Nggak muat mungkin ya timbangannya. Kalau di situ? Di kampung kalau kami minum air pupuk urea mati. Kalau langsung? Kalau banyak. Iya. Kalau banyak. Iya. Tapi kalau dalam campuran begini tidak, Pak. Jadi urea itu adalah non protein nitrogen, itu sebut biasanya NPN. Kita sebutnya NPN. Jadi itu dimanfaatkan oleh mikroba dalam rumen sebagai pasokan N. Ya. Jadi kalau protein itu kan kandungannya adalah N juga banyak di situ. Nah, itu sama fungsinya kalau kita kasih pakan protein. Cuma urea itu non protein nitrogen. Jadi sumber N bukan protein. Kalau kita kasih ampas tahu dengan sumber protein, N-nya adalah sumber protein. Tapi kalau kita kasih urea, sumber N tapi bukan dari protein. Nah, itu juga nanti dipakai oleh untuk membentuk amonia. Kayaknya butuh Hah? timbangan lebih kecil, Pak. Yang timbangan dulu, Pak. Kira-kira saya berapa cm?
Ya, kira-kira saja. Sudah lengkap timbangan. Sesuai pengalaman. Kalau ini kan 1 kilo ya? Ya, 1/10 lah. Ya. 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 Diaduk saja sampai homogen. Nah, yang biasa juga kami buat untuk UMB. UMB itu ada juga bahan pengisi, namanya fillernya, kita kasih filler. Biasanya itu bisa dikasih dedak atau jagung. Tapi kalau kita hanya membuat dalam bentuk mineral block saja, bisa tidak dikasih jagung atau dedak. Cukup dengan ini saja. Kita kasih larutan air tambah molasses, itu sudah jadi mineral block. Kita air tak. Ya. Kalau yang UMMB itu memang betul-betul permennya kambing, karena yang utama di situ adalah molasses, urea, mineral. Kalau yang kita buat ini adalah mineral block. Jadi mineralnya di blok, kemudian nanti digantung di kandang, bisa dijilat-jilati oleh kambing. Ya. Sudah ada garamnya, Dik? Sudah. Oke. Alat cetaknya nanti tergantung Bapak Ibu yang kita punya apa di lokasi. Bisa dari bambu, bisa kita buatkan kotak. Kalau saya pakai pipa paralon ini, jadi dia saja sampai jangan terlalu banyak dia kayak membuat adalah kayak membuat adonan. Ya. Oke, kurang. Mau dikasih molasses boleh, tidak dikasih molasses juga boleh. Kalau kita mau lebih lengkap, boleh dikasih molasses. Kalau molasses jumlahnya berapa? Kalau kasih molasses? Molasses saya biasa pakai 2%, 2-3%. Tapi kan dicampur dengan air. Jadi ini belum dicampur dengan air. Ya. Biasanya 2-3% molasses. Kayak campuran pun nasi. Iya. Kurang batanya, Ustaz. Ini kalau kita pakai apa namanya, samin putih, itu lebih cantik kelihatan. Bisa dicetak seperti batako kalau mau tuh. Iya. Bagus mungkin dikasih molasses Pak supaya lebih komplit. Boleh. Makin habis nanti. Kalau mau kita langsung praktekkan. Langsung praktekkan kasih molasses supaya lebih komplit kelihatan. Caranya buat dua Pak ya. Satu untuk mineral block, satu molasses untuk UMB. Cuma kalau ada fillernya kita harus pakai alat cetak. Ada alat cetak kayak ini. Ada alat cetak di situ. Di sini Pak. Untuk digantung. Ya, jadi setelah padat baru digantung. Ada 15 petak sudah tidak berkelahi kan kita. Satu petak satu. Jadi ini saya cek di Tokopedia. Yang kita biasanya kalau pengalaman Pak Ustaz berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ya. Kalau kondisi sekarang mungkin agak lama lagi. Tapi kalau kita punya alat pengering ya bisa ditemukan. Jemur Bisa dijemur 3 hari. Ya. Kelebihannya ini
Biasa kalau kita pakai filler, misalnya dedak atau jagung, kalau tidak bagus pengeringannya, lembab, biasa berjamur. Jadi ini sisa Biasa di berjamur. Nah kalau mineral jemur. begini itu tidak berjamur lagi. tunggu kering sampai 3 hari. Selama dia tidak berjamur, nah ini tidak berjamur. Misalnya tidak berjamur ini. Eh, Tidak berjamur ini. Kalau saya sih jaminnya tidak berjamur ini karena ini hanya ya kecuali kalau kita tambahkan molasses ya kemungkinan akan berjamur lagi. Karena ini kan isinya garam, mineral, semen, sama dolomit. Jadi untuk media Tidak ada tumbuhnya jamur tidak ada. Kecuali kalau kita tambah lagi